Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Akan menjelaskan Apa itu definisi senyawa organik. dan senyawa anorganik. Oke, saksikan langsung selanjutnya. Cekidot. Boom boom shakalaka boom boom. I'ma let it take a pic zoom zoom zoom. Boom boom shakalaka boom boom. I'ma fella take a pic zoom zoom zoom. Boom. Perkenalkan, nama saya Perliamsa Ramdhani. Arika, dari awal ku jalani untuk berkarya. Perkenalkan, nama saya Ciko Ridho Hidayat. Percaya proses banyak berusaha juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Jahrani. Perkenalkan, nama saya Wisnu David Sofianto. Perkenalkan, nama saya Riki Yunanto. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu senyawa. Senyawa adalah zat kimia yang terdiri dari dua unsur yang terikat secara kimiawi. Terbagi menjadi dua kelompok utama, senyawa organik dan anorganik. Pengertian senyawa organik, senyawa yang sebagian besar mengandung karbon sebagai unsur utama, sering bersama hidrogen, sumber utama makhluk hidup, tetapi bisa juga disintesis. Contohnya metana CH4, etanol C2H5, OH, gluksa C2H12O6. Untuk pengertian senyawa organik, yaitu merupakan senyawa pada alam yang pada biasanya akan menyusun material atau benda yang tidak hidup. Singkatnya, senyawa anorganik tersusun oleh molekul apapun, tidak selalu karbon dan hidrogen. Senyawa anorganik ini banyak ditemukan pada kehidupan sehari-hari juga. Contohnya air H2O, natrium klorida, NaCl, dan asam sulfat H2SO4. Di sini ada tabel perbedaan utama senyawa organik dan anorganik. Di sini ada aspek organik dan anorganik. Kalian bisa dilihat di sini di layar atau bisa kalian baca sendiri. Ada komposisi, sumber, ikatan, dan contohnya. Karakteristik senyawa organik yaitu ada 4. Yang pertama, ikatan kovalen kuat. Yang kedua, seringkali mudah terbakar. Yang ketiga, terdapat dalam bentuk rantai. Yang keempat, karbon lurus bercabang atau cincin. Dan karakteristik senyawa anorganik yaitu ada 4. Yang pertama, biasanya memiliki titik lebur tinggi. Yang kedua, tidak mudah terbakar. Yang ketiga, cenderung lebih sederhana. Dan yang keempat, stabil dalam struktur kimianya. Berikut adalah contoh-contoh penggunaan senyawa organik. Yang pertama yaitu di farmasi. Obat-obatan seperti aspirin atau C9H8O4. Yang kedua di industri pangan, yaitu rasa, aroma, dan pengawet. Yang ketiga ada di biokimia, yaitu enzim, protein, dan vitamin. Selanjutnya adalah contoh-contoh penggunaan senyawa anorganik, yaitu yang pertama di industri konstruksi seperti semen atau CAO. Yang kedua yaitu pertanian, pupuk seperti amonium nitrat NH4NO3. Yang ketiga laboratorium, yaitu bahan kimia asam dan basa kuat seperti HCI dan NaOH. Berikut adalah kesimpulan mengenai senyawa organik dan anorganik. Yang pertama, asal. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup dan hasil fotosintesis, sedangkan senyawa anorganik berasal dari sumber daya alam mineral. Yang kedua, ikatan. Senyawa organik memiliki ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik memiliki ikatan ionik. Yang ketiga, titik leleh dan titik didih. Senyawa organik memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah, sedangkan senyawa organik memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi.
Yang keempat, mudah terbakar. Senyawa organik mudah terbakar dan mempertahankan pembakaran, sedangkan senyawa anorganik cenderung tidak mudah terbakar. Yang keenam, kandungan karbon. Senyawa organik mengandung karbon, sedangkan senyawa anorganik tidak selalu mengandung karbon. Sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arika, dari awal ku jalani untuk berkarya. Percaya diri bahwa aku pasti bisa. Percaya proses banyak berusaha juga berdoa. Meski aku masih jadi beban keluarga, mendukung diri sendiri aku masih berdiri. Motivasi diri sendiri untuk kejar mimpi. Aku punya sasaran, aku punya impian. Aku nakoda kapal untuk berlayar ke tujuan. Kejar hari esok karena hari yang baru. Targetkan hari esok untuk meraih mimpiku. Jika kesempatan tidak menghampiri, maka kesempatan akan ku hampiri. Bertindak dalam strategi tanpa penundaan. Percaya proses dan tekuni masa depan. Pasti ku meraih yang aku bayangkan. Pasti terwujudkan yang aku harapkan. Percaya